Oke, di video kali ini kita akan bahas latihan soal pengetahuan kuantitatif. Sekarang masuk ke soal yang keempat. Oke, ini kita ketemu soal tipe kecukupan data nih. Sebelum kita bahas soalnya, kalau kamu mau coba jawab soalnya terlebih dahulu, silakan kamu post dulu aja videonya ya. Karena setelah ini kita akan langsung bahas soalnya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Jadi di sini kita punya informasi bahwa ABC adalah segitiga siku-siku dengan besar sudut A dikurang besar sudut B ini adalah 40 derajat. Yang ditanyakan berapakah besar sudut B. Tapi sebenarnya tugas kita adalah bukan menjawab si besar sudut B ini, tapi kita ditugaskan untuk menentukan pernyataan mana nih di antara kedua pernyataan yang diberikan yang cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi mana nih informasi-informasi yang bisa dipakai sehingga nanti mendapatkan kesimpulan bahwa besar sudut B ini bisa kita cari nilainya. Oke, gitu ya. Jadi kita mulai dari cek setiap pernyataan terlebih dahulu. Jadi kalau kayak gini, cek dulu setiap pernyataannya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Jadi kita cek pernyataan yang pertama, kalau gitu berarti pernyataan yang kedua, ini kayak kita hapuskan dulu, kita abaikan. Di sini berarti sudut C merupakan sudut siku-siku. Artinya dari pernyataan pertama, kita bakal punya besar sudut C, ini sama dengan 90 derajat. Kalau diperhatikan ini segitiga ABC, berarti jumlah tiga sudutnya, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ini besarnya adalah 180 derajat nih, total besar sudut dalam pada segitiga. Nah, karena besar sudut C-nya 90 derajat, ini berarti jadi besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut A ditambah besar sudut B ini adalah 90 derajat. Kedua ruas kita kurangin aja sama 90 derajat gitu kan. Jadi tinggal ruas kirinya sudut A tambah sudut B, besar sudut A tambah besar sudut B, nah yang ruas kanan ini 180 derajat dikurang 90 derajat, jadinya tinggal 90 derajat. Lalu kita punya besar sudut A tambah besar sudut B ini adalah 90 derajat, dan kita punya besar sudut A dikurang besar sudut B ini adalah 40 derajat. Nah, ini sebenarnya bisa kita langsung eliminasi aja untuk nyari besar sudut B. Jadi besar sudut A-nya kita eliminasi, ya kita kurangin aja nih kedua persamaannya. Jadi si besar sudut A-nya ini saling habis gitu ya. Besar sudut A dikurang besar sudut A kan tinggal 0. Terus besar sudut B dikurang negatif besar sudut B ini jadi 2 kali besar sudut B. Sama dengan 90 derajat dikurang 40 derajat jadinya 50 derajat. Atau besar sudut B-nya berarti jadi 50 derajat dibagi 2 aja, yaitu 25 derajat. Jadi ketemu nih. Artinya pernyataan yang pertama ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Sekarang kita tetap cek pernyataan yang kedua. Emang harus tetap dicek pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan yang pertama ini kita abaikan. Jadi kita abaikan informasi yang didapat dari informasi ini ya. Kita lihat pernyataan yang kedua. Besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita mengaca dari informasi di pernyataan pertama, dari besar sudut C sama dengan 90 derajat, ini kan akan dapat besar sudut A tambah besar sudut B juga 90 derajat ya. Dan nanti sebenarnya ini endingnya kita akan nemu besar sudut B-nya adalah 25 derajat. Sehingga sebenarnya pernyataan kedua ini aja cukup gitu. Tapi sekalian deh kita coba buktiin ya. Bener nggak ini cukup? Coba lihat. Kita juga punya informasi bahwa besar sudut A dikurang besar sudut B ini adalah 40 derajat. Stepnya sama ya. Tinggal kita eliminasi aja si besar sudut A-nya. Jadi ini habis gitu ya. Tinggal besar sudut B dikurang negatif besar sudut B. Jadi 2 kali besar sudut B. 90 derajat dikurang 40 derajat jadi 50 derajat. Berarti besar sudut B-nya adalah 50 derajat dibagi 2, yaitu 25 derajat. Sama-sama aja. Jadi karena kita dapetin informasi yang sebenarnya didapatin juga dari informasi pertama dan itu cukup, maka sebenarnya pernyataan kedua ini ya cukup-cukup aja juga. Gitu ya. Artinya pernyataan pertama cukup, pernyataan pertama ini cukup, pernyataan kedua ini juga cukup. Gitu, oke ya. Pernyataan pertama cukup, pernyataan kedua cukup. Berarti kita coba cek di opsi. Tadi pernyataan pertama ini cukup, pernyataan kedua kan juga cukup ya. Kalau kayak gini berarti jawaban yang tepat itu sebenarnya adalah yang D. Pernyataan 1 ataupun pernyataan 2 saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan ya. 1 ataupun 2 ini sudah cukup. Yang A ini salah karena dia bilang kayak gini. Pernyataan 2 saja tidak cukup padahal tadi cukup. Yang B salahnya di sini, pernyataan 1 saja tidak cukup padahal cukup. Yang C salahnya di sini, salah satu dari keduanya tidak cukup. Kedua pernyataan gitu ya, salah satu dari kedua pernyataan tidak cukup padahal ya dua-duanya cukup gitu. Yang E bilang bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini tidak cukup padahal keduanya cukup. Sehingga
A salah, B salah, C salah, dan E juga salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D.